Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik. Namun, aku punya tujuan yang besar untuk Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, katanya Kaisang sudah masuk atau gabung kepada PSI begitu kan. Ya, lantas bagaimana dengan PDIP begitu kan. Ya, PDIP agak mulai kepanasan begitu kan. Jangan terburu-buru lah Mas Kaisang ya. Padahal Kaisang sudah minta restu kepada keluarganya, kepada Pak Jokowi. Begitu. Dan bahkan ini Kaisang Pangarep diduga gabung PSI, Puan Maharani tegaskan keluarga kader PDP tak diperbolehkan bergabung dengan partai lain. Itu sudah jelas di situ katanya begitu ya. Tetapi apakah ini tetap mengambil resiko begitu ya? Bisa saja begitu kan? Ya karena apa? Karena katanya begitu ya. Si Kaisang ini menggantikan Giring menjadi ketua umum. Ya siapa yang tertarik menjadi ketua umum di situ begitu kan ya? Yang dianggap PSI ini berlabuhnya kemana coba begitu ya? Apakah kepada Pak Prabowo atau ke siapa begitu? Tapi yang jelas ya artinya iya bisa saja kepada Pak Prabowo begitu kan ya, kita lihat saja nanti ya apakah ini benar atau tidak begitu, mengganti ya posisi Giring begitu kan, mengganti dari posisi ya Gibran begitu kan. Bahkan Ketua PSI Solo hari ini Mas Kaisang fix masuk PSI. Itu sudah jelas dikatakan begitu kan di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dari potensi begitu kan ya, dari Kaisang yang katanya ingin terjun ke dunia politik ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Ya pada hakikatnya melihat dari perkembangan ini tentu kan minta doa kepada Pak Jokowi yang seharusnya kan seperti itu. Ya inilah akibatnya kalau dalam politik praktis begitu ya. Dan bahkan ini disebutkan Kaisang ya Pangarep diduga gabung PSI ya. Bahkan Puan Maharani tegaskan keluarga kader PDP tak diperbolehkan bergabung dengan partai lain. Apakah benar seperti itu? Masalahnya jika benar Kaisang Pangarep resmi bergabung kepada PSI, apa mungkin PDP berani memberikan sanksi kepada Pak Jokowi selaku orang tua ya dari Kaisang yang juga secara jelas ya merupakan kader PDIP dan merupakan Presiden RI. Jadi artinya mungkin ya di media sosial akan serang-serangan mereka begitu, akan cakar-cakaran mereka begitu ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini menurut saya pribadi ya sah saja. Ini negara demokrasi, mau berlabuh kemana coba begitu ya. Ya tergantung ya diinginkan oleh Kaisang mau kemana, ke PSI kek, ke Gerindra kek atau ke apa begitu kan ya. Mungkin ya di satu sisi Pak Jokowi kan sudah tahu bagaimana di PDIP itu sendiri begitu ya. Bahkan disebutkan di sini ya dari komentar-komentar netizen, bukan dalam demokrasi setiap individu itu berhak menentukan ya, bukankah dalam demokrasi setiap individu itu kan berhak menentukan pilihannya. Tidak boleh ya tidak memprestasikan keluarga ataupun tersandra oleh pilihan keluarga. Betul begitu. Jadi artinya selama ini mau berlabuh kemana ya silahkan begitu. Yang penting punya panggung. Kan begitu logika kita begitu. Bahkan pilihan partai itu pun adalah hak dan kebebasan masing-masing individu, tidak berhubungan dengan siapa saja. Partai demokrasi ya otoriter. Jadi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, ada sesuatu yang kemudian ya yang membisiki Pak Mas Kaisang begitu kan. Untuk bergabung kepada PSI mungkin taruhannya adalah ya Giring dulu begitu kan, diganti ya akan bisa PDIP kocar-kacir sana sini begitu. Jadi artinya selama ini melihat strategi ini, wah PSI ini akan menjadi ya kuda Troya, apakah kuda Troyanya Pak Jokowi atau apa gitu. Tapi yang jelas kalau masuk ke situ wah ya selesai mereka PDIP begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mungkin ya yang dulu begitu kan, yang menghujat Pak Jokowi, yang menghujat Pak Ganjar begitu kan, ya pendukung-pendukung Pak Ganjar mungkin sudah beralih kepada Pak Prabowo begitu. Mungkin tinggal Denis Regar ya, terus kemudian Eko Kuntadi, Guntur Romli di situ. Paling cuma itu aja begitu. Yang lain sudah kepada Pak Prabowo juga begitu kan. Mungkin atas bisikan-bisikan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya bisa saja si Kaisang ini menjadi modal besar di situ begitu. Jangan-jangan Kaisang menjadi wakil
wakil dari Pak Prabowo. Kan begitu logikanya begitu. Dan bahkan di sini, Ketua PSI Solo hari ini Mas Kaisang fix masuk PSI. Apakah Megawati akan diam saja ya? Tentu tidak. Jika ini benar terjadi maka sama saja perang terbuka terhadap Megawati dan PDIP ya. Ini akan semakin spekulasi. Ini semakin politik kita semakin seru begitu kan. Bahkan ya masuk aja PSI biar ramai ya. Gelut petugas partai sama yang punya partai. Itulah politik dinamis begitu kan. Tidak menentu di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya? Kalau Kaisang masuk di situ, sudah jelas ya, ada sesuatu yang kemudian PDIP ketar-ketir. Ada kepanasan mereka begitu. Kok bisa ya ada diberikan izin oleh Pak Jokowi? Atau jangan-jangan ada konflik sesuatu begitu kan ya? Konflik batin antara Pak Jokowi dengan Megawati? Atau jangan-jangan apa begitu kan? Kok bisa diberikan restu begitu kan? Ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa politik itu kan sangat dinamis sekali begitu. Bahkan ini Kaisang Pangarep diduga gabung PSI. Puan Maharani tegaskan keluarga kader PDIP tidak diperbolehkan ya, tak bergabung ya, bergabung dengan partai lain. Itu tidak boleh katanya ya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku ya baru mengetahui kabar tersebut ya, kabar anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Menindaklanjuti kabar tersebut, Puan pun mengaku akan bertanya ya langsung kepada Kaisang kendati sang ayah Presiden Jokowi adalah kader PDIP sehingga tidak diperbolehkan anggota keluarga menjadi kader dari partai lain ya. Bahkan sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia PSI menggugah sebuah video di akun Instagramnya ya di Twitter ya atau X ya atau lebih dikenal dengan Twitter yang menampilkan seorang pria diduga Kaisang Pangarep. Video itu berawal dari suara percakapan antara dua laki-laki yang mirip Presiden Jokowi dan Kaisang ya. Apakah benar seperti itu begitu ya? Bahkan di satu sisi ya ngaku kalah, kata suara yang mirip Jokowi lagi. Bapak yang kalah, ucap suara yang mirip Kaisang ya. Setelah itu suara mirip Kaisang kembali muncul dan mengaku sebagai Mawar, bukan nama sembarangan, bukan nama samarnya ya. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah menatap hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman dalam dunia politik. Namun aku punya tujuan yang besar. Wow, keren, ada apa begitu kan? PDIP ini bisa ketar-ketir, bayangkan loh begitu kan. Bisa kepanasan mereka begitu. Kenapa? Karena melihat dari sosok dari seorang wakil, anak presiden begitu bisa masuk kepada partai lain. Sebuah sistem pengkaderan berarti dianggap gagal ini begitu kan ya. Pak Jokowi bisa dianggap gagal sebagai pengkaderan dari PDIP. PDIP pendidikan politiknya sangat masif tiba-tiba gagal. Kan begitu logikanya begitu. Wah, ini tidak beres ini begitu kan. Ada tidak beres. Mestinya Ibu Megawati marah kepada Hasto di situ begitu. Kenapa kok diberikan Kaisang bisa dibujuk orang begitu kan atau setidaknya mengikuti orang, ada apa mereka? Pastinya kan bertanya seperti itu begitu. Dan ini pertarungan sudah dimulai begitu ya, sudah kocar-kacir mereka begitu. Isu putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep masuk Partai Solidaritas Indonesia PSI mencuat kembali belakang ini setelah ramai ya video pria bernama Mawar diunggah ke publik. Ketua DPD PSI Kota Solo Antonius Yoga mengatakan Kaisang hari ini masuk PSI. Bahkan sebelumnya DPP PSI memposting ya video seorang pria yang disebutkan Mawar ya, yang juga memastikan ya Mawar adalah nama seorang Kaisang ya. Bahkan Yoga mengatakan sebelum video tersebut diunggah ke media sosial udah ada bicara ya antara DPP PSI dengan Kaisang. Menurut Kaisang, menurut sosok yang membanggakan saat ini adalah bergabung kepada PSI, katanya begitu ya. Siapa mereka? Mas Mawar nama samaran, Mas Kaisang, karena sudah dibuka dengan video siapa ya, katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ, tapi yang jelas begitu kan ya. Ini kan sudah fix katanya begitu kan, sudah masuk kepada PSI. Apakah ini bagaimana begitu kan tanggapan dari PDIP? Ya, mulai ketar-ketir mereka, kepanasan, pertarungan di media sosial sudah dimulai begitu kan. Ada Ade Armando yang bisa memframing begitu kan di media sosial di situ. Ada yang lain di situ banyak begitu kan. Artinya selama ini melihat dari potensi PSI untuk bergandeng dengan Prabowo itu sudah anggaplah 99%. Dan itu ada jaminan loh begitu kan. Ya bisa saja seperti itu begitu karena ini politik begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel dari podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat Ini.